Halo, perkenalkan nama lengkap saya Marina Fortuna Carmelo Ngobelan. Saya dari kelas C dengan NIM 2011011. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengerjakan UTS probabilitas dan statistik. Dari nomor yang pertama, berikut perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Di sini ada perbedaan yang pertama dari perbedaan pertanyaan. Wawancara struktur, pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya, sehingga meskipun narasumbernya berbeda, akan diberi pertanyaan yang sama dengan pola wawancara yang sama pula. Di sini saya menjelaskan secara intinya ya teman-teman. Yang kedua, untuk wawancara tidak struktur, pertanyaan dalam wawancara jarang bahkan tidak disiapkan sebelumnya. Jadi cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari orang yang diwawancarai. Nah, untuk perbedaan kedua ada perbedaan data berupa kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk wawancara terstruktur dilaksanakan dengan pertanyaan yang sama dengan narasumber yang berbeda-beda. Untuk wawancara tidak struktur, pertanyaan berbeda diajukan dengan narasumber yang berbeda. Pertanyaan diajukan tanpa rencana sebelumnya, namun tetap memiliki patokan dan tema yang sama. Perbedaan yang ketiga, penggunaannya dalam penelitian. Nah, untuk wawancara terstruktur, biasanya digunakan dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menyajikan gambaran lengkap suatu fenomena sosial yang aktual. Nah, untuk wawancara tidak struktur digunakan dalam penelitian eksplorasi yang digunakan sebagai alat dasar untuk mengumpulkan informasi. Perbedaan yang selanjutnya dari pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pada wawancara terstruktur biasanya berupa pertanyaan tertutup, di mana narasumber harus memilih berdasarkan pilihan-pilihan jawaban yang sudah ditawarkan oleh wawancara. Nah, untuk wawancara tidak struktur, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan terbuka yang dapat dijawab oleh narasumber dengan berbagai cara. Kemudian perbedaan yang berikut adalah perbedaan penggunaan. Untuk penggunaan wawancara struktur biasanya digunakan oleh positivis, merupakan cara pandang yang meyakini adanya sedikit perbedaan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, sehingga memaknai suatu fenomena atau peristiwa yang benar-benar terjadi karena suatu realitas. Nah, untuk wawancara tidak struktur dari penggunaan, digunakan oleh interpretivitis, cara pandang untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya, sehingga cocok dengan wawancara tidak struktur dengan pertanyaan yang tidak terencana sebelumnya, karena tergantung situasi dan kondisi narasumber. Nah, untuk perbedaan selanjutnya dari jumlah narasumber. Jumlah narasumber pada wawancara terstruktur biasanya digunakan jika kandidat narasumber cukup besar. Dalam artian, jika narasumber atau responden yang akan diberikan pertanyaan merupakan orang-orang dengan jumlah yang lumayan banyak. Sedangkan jumlah narasumber untuk wawancara tidak struktur cenderung lebih cocok digunakan dengan responden yang jumlahnya kecil, dikarenakan pertanyaan yang belum disiapkan sebelumnya dan dengan pola komunikasi yang bersahabat dengan mengedepankan informasi yang sifatnya lebih rinci dan bersifat pribadi. Selanjutnya, perbedaan dari karakteristik wawancara. Pada karakteristik wawancara terstruktur bersifat lebih sistematis karena pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya, sehingga pola komunikasi yang terjalin lebih sistematis dan homogen. Sedangkan untuk wawancara tidak struktur memiliki pola yang menyesuaikan dengan keadaan sekitar, menyesuaikan situasi dan kondisi narasumber, serta bergantung kepada kebutuhan informasi yang ingin digali oleh pewawancara. Selanjutnya, untuk perbedaan hasil wawancara terstruktur memiliki sistem panduan yang sudah dikembangkan sebelumnya
untuk memeriksa hasil wawancara karena penggunaan pertanyaan yang sama sehingga hasil wawancara dapat dianalisis dengan teknik tertentu dan dapat dengan mudah mengambil arti kesimpulan. Sedangkan untuk wawancara tidak struktur yang tidak ada sistem atau panduan sebelumnya untuk memeriksa hasil wawancara karena menggunakan pertanyaan yang berbeda-beda, sehingga hasil wawancara juga harus dianalisis detail dari setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, teman-teman, begitulah perbedaan dari wawancara struktur dan tidak struktur. Nah, selanjutnya untuk perbedaan, untuk arti kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang responden diberi kebebasan untuk menjawab dan tidak disediakan pilihan jawaban. Sedangkan pilihan kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang responden tidak diberikan kesempatan dalam menjawab. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2, ada soal 10 responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan, dan setiap butir pertanyaan mempunyai pilihan jawaban dari nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujibilitas dari instrumen penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Nah, ini berikut adalah tabel-tabel dengan butir pertanyaan dan total. Nah, langsung saja kita jawabannya. Nah, teman-teman, di sini saya mengerjakannya dengan menggunakan SPSS. Kita langsung saja buka SPSS. Nah, di sini cara pengerjaannya, kita mulai dari variabel view. Di sini, teman-teman, saya mengisikan responden dengan tipenya string. Nah, desimbalnya 0. Selanjutnya di sini saya mengisikan dengan pertanyaan 1. Yang berikut pertanyaan 2, Yang berikut pertanyaan yang ketiga, pertanyaan 3. Yang berikut pertanyaan 4. Nah, untuk desimalnya kita kasih 0 semua. Kita kasih 0. Oke, juga untuk total. Totalnya juga 0 ya. 0. Nah, oke, teman-teman, di sini kita langsung ke data view. Nah, di data view ini kita isi 10 ya, 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari pertanyaan 1. Pertanyaan 1 dengan 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, datanya 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 2. Untuk totalnya mulai dari 10, 8,
11, 11, 11, 12, 12, 14, 11, 12, kemudian 9. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk mencari valid data validnya, kita klik pada analis, kemudian correlate, brevet. Nah, kemudian kita pindahkan dari pertanyaan 1 sampai total pada variabel. Kemudian kita klik di options, di nils dan standard, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, sudah muncul hasilnya di sini. Nah, yang ini sudah saya pindahkan pada Word ya. Di sini saya akan menjelaskannya. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Nah, tabel nilai R produk moment. Nah, ini tabel nilai R. Nah, nilai R 0,05 dibagi 10 kurang 2 dari tabel ini. Nah, dari tabel ini dia menghasilkan nilai 0,707. Untuk menentukan nilai valid atau tidak, R hitung harus lebih besar dari R tabel. Jadi hasilnya harus lebih besar daripada R tabel. Harus di atas 0,707. Nah, untuk soal A, hasilnya sebesar 0,457. Nah, coba kita lihat. Nah, di pertanyaan 1 atau untuk soal A, hasilnya sama dengan 0,457. Berarti hasilnya tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Jadi, soal A atau pertanyaan 1 tidak valid. Nah, untuk soal B atau pertanyaan yang kedua, hasilnya 0,71 valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini pertanyaan yang kedua, hasilnya 0,718 lebih besar daripada 0,70. Ini 18 ya. Oke. Nah, untuk soal C atau pertanyaan yang ketiga, kita lihat hasilnya sama dengan 0,711. Nah, ini juga valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk soal D atau pertanyaan yang keempat, hasilnya 0,915. Hasilnya berarti valid karena lebih besar daripada R tabel. Nah, hasil uji validitas dapat menunjukkan pertanyaan atau pertanyaan 1 atau soal B, C, D valid karena R hitung lebih besar daripada nilai R tabel 0,707. Sedangkan pertanyaan soal A tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel. Nah, kita langsung masuk ke nomor yang ketiga. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata gaji pegawai negeri dan pegawai swasta. Nah, penelitian ini menggunakan sampel 8 orang untuk masing-masing kelas. Data pada tabel, seperti yang kita lihat teman-teman, ini ada 8 data pada tabel rata-rata pegawai negeri dan rata-rata pegawai swasta. Pertanyaannya, uji apakah ada perbedaan nilai ujian antara kelas A dan kelas B dengan taraf signifikan 5%. Nah, kita langsung saja mengerjakan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya buat new atau baru. Nah, kita langsung saja masuk responden. Kita mengisikan pada variabel view responden. Seperti biasa, responden tipenya kita kasih string. Nah, untuk selanjutnya pegawai. Selanjutnya swasta.
Selanjutnya swasta di sini. Oh, sorry. Saya lihat dulu. Oh, nilai ya seharusnya. Nilai. Oke. Nah, di sini kita kasih 0. Nah, di bawah kita kasih 3. Nah, langsung saja di values. Di sini untuk value 1, labelnya kita kasih pegawai. Di sini kita kasih negeri. Kemudian add. Nah, untuk values yang kedua kita kasih labelnya swasta. Kemudian kita add. Nah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya pada data view, kemudian saya isikan dulu datanya. Mulai dari datanya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk nilai di sini saya mulai isikan dari nilai rata-rata pegawai negeri. 293, 243, 262, 284, 247, 283, 217, 286. Nah, di sini karena ada 2 tabel, yaitu tabel rata-rata pegawai negeri dan pegawai swasta, berarti datanya ada 16 ya. Nah, di sini kita langsung saja dengan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini selanjutnya saya mengisikan rata-rata dari pegawai swasta. Nah, 259, 209, 214, 299, 236, 285, 223, dan yang terakhir 262. Oke teman-teman, di sini saya isikan untuk pegawai negeri 1 ya, sampai 8, 1. Nah, untuk yang 9 sampai 16 kita isi 2 untuk pegawai swasta. Nah, selanjutnya di sini kita klik pada values labels. Nah, sudah muncul negeri-negeri dan swasta. Nah, selanjutnya kita klik pada analis. Di compare means kita pilih independent sample test. Nah, di sini untuk nilainya kita pindahkan pada tes variabel. Sedangkan untuk pegawai kita pindahkan pada graphing variabel. Di sini kita pilih define group. Untuk ini kita pilih 1, grup 2 kita ketik 2. Kemudian continue. Kemudian di option kita lihat 95% dan centang exclude cases analysis by analysis. Kemudian continue. Kemudian oke. Oke teman-teman, inilah outputnya atau hasilnya. Nah, di sini saya akan jelaskan pada Word yang sudah saya copy. Nah, untuk jawaban nomor 3, hasilnya adalah ini ya, teman-teman. Nah, analisis independent test, tabel grup statistik dapat dianalisis. Perbedaannya ini merupakan sampel N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 8. Nah, hasil itu dihasilkan dari ini. Pegawai negeri N-nya sama dengan 8 dan pegawai negeri swasta N-nya juga 8. Nah, rata-rata nilai untuk pegawai negeri sama dengan 2,643. Ini ya, dihasilkan dari atau min sama dengan rata-rata dari pegawai negeri, hasilnya 2,64337. Nah, untuk pegawai negeri swasta, 2,483 minnya atau nilai rata-ratanya. Nah, serta varians negeri 9,4 dan swasta 11,7. Ini ya.
means ya 9,47 dan 11,7. Nah, selanjutnya tabel independen sampel tes di atas dapat dianalisis hipotesis untuk kasus ini. H0 sama dengan tidak ada perbedaan nilai varian antara pegawai negeri dan pegawai swasta. HA sama dengan ada perbedaan nilai ujian antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas SIG lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas SIG lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Untuk dua sisi, maka nilai alfa bagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika probabilitas lebih besar 0,05 dibagi 2, maka HO diterima. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 bagi 2, maka H0 ditolak. Oke, dari tabel independen sampel tes di atas, nilai probabilitas SIG sama dengan 0,307. Nah, kita lihat di tabel sini. Nah, 0,037 dihasilkan dari ini ya, 6 ya. Nah, dan taraf signifikan sama 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Jadi keputusannya tidak ada perbedaan nilai statistik antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Di sini saya lupa tambahkan swasta. Oke. Begitu saja jawaban dari saya untuk UTS probabilitas dan statistik. Terima kasih.